존나 반갑다. Halo semuanya, selamat datang di channel kami. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan alur cerita film My Name part yang kedua. Untuk teman-teman yang belum menonton part yang pertama, kami harap terlebih dahulu menontonnya agar tidak bingung dengan alur ceritanya. Dan linknya ada di kolom deskripsi. Jadi tanpa berlama-lama lagi, ini dia filmnya. Genji yang telah berhasil menangkap Jiwoo mengirimkan foto Jiwoo kepada Mujin. Melihat Jiwoo tertangkap, Mujin bergegas pergi menyelamatkannya, meski ia terluka akibat diserang oleh anak buah Genji sebelumnya. Di sisi lain, Jiwoo dan Pildo diborgol di dalam sebuah mobil, kemudian mobil itu dimasukkan ke dalam alat penghancur yang akan membunuh mereka perlahan-lahan. Beruntung sebelum alat penghancur membunuh mereka, Mujin datang menghentikannya dengan menabrakkan mobilnya di panel kontrol alat itu. Lalu Mujin meninggalkan tempat itu sebelum polisi juga tiba. Akibat dari kejadian itu, Jiwoo mengalami luka yang cukup parah dan dirawat di rumah sakit. Keesokan harinya, Satres Narkoba yang dipimpin Pildo terus mencari keberadaan Genji dan menangkap bawahan Genji. Di waktu yang sama, Mujin juga menanyakan keberadaan Genji kepada bawahan Genji yang telah tertangkap. Saat Jiwoo telah tersadar, Pildo mengajak Jiwoo makan siang bersama rekan kerjanya yang lain. Tapi ternyata dari kejauhan, Taeju mengawasi Jiwoo. Kemudian ia melaporkannya kepada Mujin. 예, 회장님, 접니다. 지우 위치 확인했습니다. Di malam hari, Mujin menelpon Jiwoo. Mujin meminta Jiwoo untuk meninggalkan Korea karena akan berbahaya jika Genji tertangkap. Tapi Jiwoo menolak permintaan Mujin itu. 강제가 체포되면 네가 위험해. 그건 제가 알아서 할게요. Keesokan harinya, seorang polisi bernama Sersan Cho mendatangi kantor Satres Narkoba. Sersan Cho adalah seorang polisi yang dulunya mengawasi Jiwoo. Melihat itu, tampak Jiwoo sangat khawatir jika nantinya Sersan Cho membocorkan identitas aslinya. Saat Sersan Cho berbicara dengan Kapten Giho, Sersan Cho ternyata menutupi kebenaran siapa Jiwoo sebenarnya. 윤동훈이 딸 말이야. 그 사건 이후로 완전히 사라진 것 같던데? Sebelum pergi, Jiwoo menghampiri Sersan Cho. Sersan Cho mengatakan kepada Jiwoo bahwa ternyata orang yang menghentikan investigasi pembunuhan ayah Jiwoo adalah Kapten Giho. Di malam hari, Mujin bertemu dengan Sersan Cho. Ternyata Sersan Cho adalah salah satu mata-mata Mujin di kepolisian. Sersan Cho lalu meminta bayaran kepada Mujin karena telah menutupi identitas Jiwoo di kepolisian. Tetapi Mujin membunuh Sersan Cho. 얼마나 두껍나. Di keesokan harinya, Genji menelpon Kapten Giho. Genji mengatakan bahwa ia ingin membantu polisi untuk menangkap Mujin, dengan syarat polisi harus melepaskannya. Di sisi lain, Mujin yang telah diberitahu oleh Jiwoo lokasi keberadaan Genji, ia bersiap untuk pergi menyerangnya. Di sebuah pelabuhan, Mujin dan Genji akhirnya bertemu. Sekelompok polisi yang dipimpin Kapten Giho terus mengawasi mereka dari kejauhan. Lalu terjadilah bentrokan antara mereka. 못 보고 가라 했지. 팀장님, 진입합니까?
체포해. 체포해. Kemudian Genji berlari di suatu tempat dan Mujin terus mengejarnya. Saat Mujin lengah, Genji beberapa kali berhasil menusukkan pisau tepat di badan Mujin. 마찬가지야. Jiwoo yang telah sampai di tempat itu mengarahkan pistol kepada Genji. Lalu Jiwoo menyuruh Mujin meninggalkan tempat itu. Pildo yang melihat itu perlahan mendekat dan meminta Jiwoo untuk tenang. Dalam keadaan terdesak, Genji berniat menyerahkan diri kepada polisi dan ingin mengungkap semua kebenaran. Merasa terancam penyamarannya akan terungkap jika Genji tertangkap, akhirnya Jiwoo memutuskan menembak Genji. Genji pun tewas di tempat itu. Di tempat lain, Mujin berhasil meloloskan diri saat akan tertangkap oleh Kapten Giho. Setelah membunuh Genji, Jiwoo terus dihantui rasa bersalah. 사람 죽여보니까 기분이 어때? Di malam hari, Pildo yang khawatir dengan keadaan Jiwoo, ia datang menemui Jiwoo. Jiwoo kemudian menceritakan kepada Pildo alasannya membenci Genji. Karena dulunya Genji dan temannya mencoba memperkosanya. 옛날에 저 강간하려고 했었어요. Di pagi hari, Jiwoo mendapat paket yang dikirim oleh Genji sebelum Genji tewas. Saat Jiwoo membuka kiriman itu, ternyata di dalamnya terdapat sebuah foto yang memperlihatkan ayah Jiwoo yang memakai seragam polisi. Tapi anehnya, polisi di foto itu bernama Song Jong-soo. Jiwoo yang penasaran dengan kebenaran tentang foto itu, ia mendatangi Mujin yang masih dirawat di sebuah kuil. Jiwoo menanyakan kepada Mujin apakah ayahnya seorang polisi. Mujin pun mengatakan bahwa ayah Jiwoo sebenarnya adalah seorang polisi yang ditugaskan oleh Kapten Giho untuk memata-matainya. Tapi ayah Jiwoo kemudian berbalik mendukung organisasi Dongseon. Itulah sebabnya Kapten Giho membunuh ayah Jiwoo. Mujin juga mengatakan bahwa ayah Jiwoo memiliki dua identitas, sama seperti Jiwoo. Setelah Jiwoo pergi, Mujin menelpon Taeju dan memerintahkan untuk membunuh Kapten Giho. 지원은 일을 끝내지 못할 것 같다. 네가 자기가 정리해라. Di sisi lain, Jiwoo yang sangat marah menuju ke rumah Kapten Giho untuk membunuhnya. Tapi ketika telah berada di rumah itu, Jiwoo pun terkejut melihat Kapten Giho telah sekarat dengan banyak luka di tubuhnya. Jiwoo lalu bertanya, apakah benar Kapten Giho membunuh ayahnya karena telah berkhianat? Mendengar itu, Kapten Giho pun menyadari bahwa Hee-jin adalah Jiwoo yang menyamar. Kapten Giho pun mengatakan bahwa ayah Jiwoo tidak pernah berkhianat dan ia adalah seorang polisi hingga akhir hayatnya. Kapten Giho juga mengatakan orang yang membunuh ayah Jiwoo adalah Mujin. Lalu Kapten Giho memberi tas yang berisi bukti kebenaran tentang ayah Jiwoo. Jiwoo kemudian bergegas pergi dari rumah itu karena kedatangan Pildo yang telah mengetahui Kapten Giho dalam keadaan bahaya. Setelah berhasil kabur, Jiwoo membuka tas tersebut. Ia pun menyadari apa yang dikatakan Kapten Giho itu benar, dan ayahnya adalah seorang polisi, bukan seorang pengkhianat seperti apa yang dikatakan Mujin. Jiwoo sangat marah kepada dirinya sendiri karena selama ini ternyata ia bekerja kepada orang yang telah membunuh ayahnya. Kemudian Jiwoo datang ke rumah sakit sembari menunggu kabar Kapten Giho yang sedang dioperasi. Pildo yang juga berada di sana mengatakan bahwa polisi telah menemukan sidik jari pelaku penyerangan Kapten Giho.
Menyadari Jiwoo telah mengetahui kebenaran tentang ayahnya, Mujin memutuskan untuk menguji kesetiaan Jiwoo. Di sisi lain, Taeju berniat untuk membunuh Jiwoo. Ia bersama anggota geng Doseon lainnya menyerang Jiwoo di rumahnya. Di tengah pertarungan mereka, Taeju mengatakan bahwa Jiwoo adalah anak dari seorang pengkhianat. Taeju juga mengungkapkan bahwa Mujinlah yang telah membunuh ayah Jiwoo. Mendengar itu, Jiwoo lalu menghajar Taeju. Sementara itu, Mujin mendatangi kantor polisi untuk menyerahkan diri. Tapi ia menyangkal semua kejahatan yang dituduhkan kepadanya. Di sisi lain, Jiwoo yang mengetahui Mujin menyerahkan diri, ia bergegas pergi untuk menemuinya. Entah apa alasannya, Jiwoo membantu Mujin dengan menghilangkan barang bukti, sehingga Mujin dapat terbebas dari tuduhan kejahatannya. 칼이 있거든. 증거는 제가 치웠습니다. 알았다. Di waktu yang sama, Pildo menemukan barang bukti bahwa Jiwoo adalah mata-mata yang selama ini membantu Mujin. Polisi lalu bertindak untuk menangkap Jiwoo, tapi Jiwoo berhasil meloloskan diri dari kantor polisi tersebut. 날 죽이려고 부르셨구나. Setelah itu, Jiwoo mendatangi tempat abu ayahnya disemayamkan. Tapi sayangnya saat hendak pergi, ternyata Pildo mengikutinya, dan akhirnya Jiwoo berhasil tertangkap. Kemudian Jiwoo dibawa ke kantor polisi. Pildo mencurigai Jiwoo adalah pelaku yang menyerang Kapten Giho, dan telah menemukan bukti bahwa Jiwoo adalah mata-mata Mujin. 난 팀장님을 찌르지 않았어요. 믿을 수 있겠어요? Saat Jiwoo diinterogasi, pengacara suruhan Mujin datang. Pengacara itu meminta agar Jiwoo dibawa ke rumah sakit untuk mendapat perawatan karena luka-lukanya. Jika polisi tidak mengabulkannya, ia mengancam akan membocorkan ke media bahwa ada seorang mata-mata di kepolisian. Saat mendapat perawatan di rumah sakit, Jiwoo bertemu seorang anggota organisasi yang menyamar sebagai perawat. Berkat bantuannya, Jiwoo berhasil meloloskan diri setelah mengalahkan beberapa orang polisi yang mengawasinya. 지하 2층으로 내려가요. 거기 차 있어요. Di waktu yang sama, Pildo datang menemui Kapten Giho yang telah sadar. Dari penjelasan Kapten Giho, akhirnya Pildo mengetahui siapa Jiwoo sebenarnya. Pildo kemudian berlari mencari Jiwoo dan berhasil menemukannya saat akan kabur menggunakan sebuah mobil. Tapi tiba-tiba anggota geng Mujin datang dan menyerang mereka. Beruntungnya mereka berhasil kabur meski sempat dikejar. Mereka lalu bersembunyi di sebuah rumah yang berada di pinggir pantai. Pildo menjelaskan bahwa ia telah mengetahui semua tentang Jiwoo dari Kapten Giho, dan akhirnya mereka pun sepakat untuk menangkap Mujin bersama, seperti yang diharapkan ayah Jiwoo. Keesokan harinya mereka pun bersiap untuk pergi menangkap Mujin. Saat lampu merah, tiba-tiba seorang pria misterius mendekati mereka, lalu mengeluarkan pistol dan menembak Pildo tepat di kepalanya. Pildo pun tewas di hadapan Jiwoo. Jiwoo yang masih syok mengambil pistol Pildo lalu meninggalkan tempat itu. Jiwoo menyadari pelaku penembakan itu adalah Mujin, dan ia bergegas pergi ke markas Dongseon. Di tempat itu, Jiwoo membunuh anggota geng Dongseon yang mencoba menghalanginya.
Ketika telah berhadapan dengan Mujin, Jiwoo mengatakan bahwa ia tahu akibat balas dendam, ia akan menjadi monster seperti Mujin. Tapi karena ia telah kehilangan dua orang terdekatnya, ia pun tidak ragu lagi untuk balas dendam meski harus menjadi monster. Mereka pun saling serang dan tidak akan berhenti hingga salah satu dari mereka tewas. Di tengah pertarungan itu, Mujin mengambil pistol Jiwoo. Tapi ketika menembak, ternyata peluru pistol itu kosong. Melihat Mujin lengah, Jiwoo lalu menyerang Mujin, dan ia berhasil menikam Mujin tepat di tubuhnya. Jiwoo pun berhasil membalaskan dendam kematian ayahnya dengan membunuh Mujin menggunakan tangannya sendiri, dan film pun selesai. Jika kalian suka filmnya, jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe dan like videonya. Nantikan film-film menarik lainnya dan sampai jumpa.